Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya memohon maaf kepada seluruh saudara seimanku dimanapun berada. Bila ada kata-kata kami yang tak berkenan di hati, tolong dimaafkan. Bila ada non-muslim yang mendengarkan video ini, bila ada kata-kata kami yang tak berkenan di hati, tolong dimaafkan dan kita saling memaafkan sesama manusia. Jadi alhamdulillah lanjutan daripada video atau cerita kisah hidup yang pernah kami lalui. Dan betul-betul saya kembali lagi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya betul-betul dengan seiring waktu untuk merasakan daripada orang yang paling terkaya di dunia meskipun tidak berkelimpangan harta memang bukan hal yang mudah. Akan tetapi ketika kita mampu melewatinya dan ketika kita merasakan daripada orang yang paling terkaya di dunia meskipun tidak berkelimpangan harta, maka kita selalu merasa cukup dan merasa tenang. Disinilah kita mengambil contoh besar dengan ujian yang saya terima. Saya sangat mencintai istri saya dan saya punya anak. Saya sangat mencintai istri dan saya punya anak. Dan setelah saya berjuang mati-matian untuk mempersembahkan apa yang diinginkan oleh istri yang saya cintai. Kemudian sebelum saya menikah dan setelah saya menikah, awal-awal pengantin baru saya sampaikan kepada istriku yang tercinta bahwa kita tidak akan berpisah dek. Kalau saya yang akan menjadi pengkhianat, kalau saya yang akan meminta pisah darimu, maka kita tidak akan berpisah. Kecuali dirimu yang minta daripada untuk berpisah atau sudah bosan bersama saya karena saya adalah orang miskin, itu terpulang semua kepadamu adindaku. Karena kenapa? Saya selalu berpikir, seandainya saya ingin ini bisa menikah cukup satu kali dan itulah pasanganku dunia sampai akhirat. Itu yang saya inginkan sebenarnya. Karena kenapa? Saya beda dengan laki-laki lain. Saya tidak mengatakan diriku bahwa saya adalah orang setia, tapi insya Allah karena saya baru bisa mengatakan bahwa bisa membuktikan bila orang menyaksikan. Maka pada saat itu, saat sayang-sayangnya, saat semua sudah kupersembahkan, rumah dengan fasilitasnya, dengan rumah sederhana aja, bukan rumah mewah, rumah sederhana aja, tapi adalah perjuangan yang sangat luar biasa bagi saya karena saya kerja pagi tembus pagi demi untuk membahagiakan istri yang tercinta. Dengan masalah masalah romantis, masalah keharmonisan dalam rumah tangga, insya Allah saya menjalani. Bahkan saya terkadang terkadang saya istilahnya ketika istri saya marah-marah, terkadang saya hibur dia seperti di film-film India. Dalam film-film sinetron India, ketika dia marah, saya gendong seperti India. Bahkan saya nyanyikan dia seperti nyanyian bilang tumpah seae you muskurahe. Saya putar-putar, kalau tidak berhenti kok marah-marah deh, tidak berhenti kayak ini, putar-putar kok keliling. Bahkan dia berhenti marah-marah. Dengan dengan begitu bahagia saya bersamanya. Saya pokoknya kayak kayak di film-film sinetron. Saya
kayak apalagi namanya, kayak film-film sinetron yang acting itu, saya bukan acting, tapi saya betul-betul buktikan bahwa untuk keromantisan dalam rumah tangga saya betul-betul jalankan. Namun siapa sangka ketika memang Allah berkehendak untuk menguji kita, maka kembali lagi ujian yang luar dari dalam pikiran saya. Tiba-tiba setelah semua saya persembahkan kepada istriku yang tercinta, tiba-tiba meminta untuk berpisah. Dan pada saat itu 1 tahun baru saya kembali, karena saya selalu dibujuk dengan saya punya teman-teman bahwa kembali kau perbaiki rumah tanggamu karena kau punya anak, kau punya rumah dan tempat tinggal di kampung istrimu. Maka saya pun mendengarkan daripada kata teman-teman saya, karena saya ini orang ingin dinasihati. Saya kembali, bagaimana dek, kita perbaiki kembali hubungan kita. Jangan kita mau seperti bagaimana, tapi memang katanya sudah tidak ada jalan untuk bersatu. Kata dia rela hidup menjanda untuk selamanya. Saya pun tidak tahu apa yang membuat seperti demikian. Sampai sekarang dia pun belum bersuami, padahal kami dengan dia sudah tanda tangan hitam di atas putih. Jadi inilah adalah ujian yang bagi saya sungguh luar biasa juga. Karena orang yang sangat dicintai, orang yang sangat kayak bagaimana, tiba-tiba minta berpisah. Bagaimana rasanya itu ketika kita mencintai seseorang, kemudian tiba-tiba minta berpisah, subhanallah. Namun saya selalu bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasannya pasti Allah menginginkan sesuatu yang terbaik sehingga Allah mengujiku seperti demikian. Maka inilah ujian-ujian atau kisah hidup yang pernah kami lalui, sehingga saya bisa menggelar diri saya adalah orang yang paling terkaya di dunia. Jadi inilah kisah hidup yang pernah kami lalui. Saya sedikit pun tidak ingin menjatuhkan sesiapa saja, bahkan dengan mantan istriku yang tercinta. Saya pun tidak merasa ingin menjatuhkan dirimu, bahwa meski bagaimanapun dirimu, kata orang bahwa dirimu jahat, saya tetap mengatakan bahwa dirimu adalah orang pernah terbaik dalam hidupku, karena engkau memberikan saya 2 buah hati yang engkau lahirkan. Jadi tidak ada yang perlu kita dendamkan. Kalau saya punya salah, tolong dimaafkan. Dirimu punya salah kepada saya memaafkan dirimu. Dan saya selalu mendoakan dirimu, semoga engkau mendapatkan pendamping hidup yang lebih baik daripada saya. Itu adalah doaku setiap malam mendoakanmu, mantan istriku yang tercinta. Karena kita berpisah bukanlah bahwasannya ini disengaja ataupun bagaimana, tapi mungkin ini adalah takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menguji kita, bagaimana agar kita bisa introspeksi diri untuk memperbaiki diri. Bila suatu saat nanti saya mendapatkan pendamping hidup sehingga bisa memperbaiki diri saya yang lebih baik dari apa yang pernah kita lewati. Begitupun dengan engkau, mantan istriku yang tercinta. Bila engkau mendapatkan pendamping hidup nanti, semoga engkau bisa introspeksi dirimu dan kau bisa memperbaiki bersama dengan suamimu tercinta bila kau mendapatkan jodoh nanti. Intinya kita saling mendoakan yang terbaik. Di antara kita jangan ada yang saling mendendam. Kembali kita bersaudara seperti sebelum kita kenal. Itulah pesanku kepada dirimu, mantan istriku tercinta. Jangan ada yang saling mendendam di antara kita. Hanya satu yang saya minta kepadamu, wahai mantan istriku yang tercinta, masalah anak, bila saya ingin membawa dia jalan-jalan ke orang tua saya atau di neneknya, ataupun saya ingin temani dia tidur, ataukah saya ingin temani dia jalan-jalan, jangan pernah halangi saya, karena saya adalah
bapaknya. Cuma itu yang saya minta darimu, mantan istriku yang tercinta. Tidak bisa kita saling menghalangi untuk bertemu dengan anak, karena kita masing-masing mempunyai hak untuk bersama dengan anak. Jadi hanya itu yang saya minta darimu, mantan istriku tercinta. Marilah kita bersama-sama saling memperbaiki diri, saya memperbaiki diriku, begitupun dengan dirimu. Semoga kita kelak nanti masing-masing mendapatkan pendamping hidup yang baik yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita berdoa kepada Allah semoga Allah mempertemukan kita pasangan sesuai apa yang kita idam-idamkan selama ini, sesuai apa yang kita impikan, sehingga pasangan kita bisa, pasangan saya kalau ketika saya bertemu dengan pasanganku, pasangan mantan istriku nanti ketika bertemu dengan pasangannya, kita bisa bersama-sama semua dengan pasangan dunia sampai akhirat. Saya bersama dengan pasanganku bersama di dunia, bersama di akhirat. Engkau pun mantan istriku, bersama dengan pasanganmu, bersama dunia sampai akhirat. Jadi intinya di sini kita saling memaafkan dan tidak ada yang saling mendendam. Intinya seperti itu. Pintu rumahku selalu terbuka untukmu untuk selalu datang bersilaturahmi bersama dengan kita punya buah hati. Dan saya berharap pun dengan seperti demikian, pintu rumah dengan seluruh keluargamu membuka untuk kita saling bersilaturahmi. Jangan gara-gara kita berpisah sehingga memutuskan tali silaturahmi. Hanya itu pesanku. Jadi intinya kita saling memaafkan. Dan kita berdoa kepada Allah, semoga Allah memperbaiki diri kita masing-masing. Semoga kita bisa menjadi contoh teladan bagi seluruh umat. Sekian dan terima kasih. Ini adalah cerita kisah hidup yang pernah kami lalui. Semoga bermanfaat kepada pribadi saya sendiri dan untuk kepada orang banyak. Dan bila ada kata-kata kami yang tak berkenan di hati, tolong dimaafkan dan kita saling memaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.